Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Yang perlu Anda tahu bahwa akhir-akhir ini adalah perang US dollar terhadap mata uang di dunia. Jadi fundamental di sini adalah tentang US dollar. Bagaimana negara maju Amerika Serikat ini berusaha untuk menjaga nilai tukar rupiahnya menjadi cadangan devisa dunia. Dia selalu menjaga itu US dollar sehingga menjadi mata uang yang dipakai oleh semua negara di dunia. US dollar selalu yang terkuat yang menjadi US dollar tetap ya sampai dengan detik ini, sampai selama-lamanya tetap menjadi acuan bagi harga-harga komoditas di dunia ya. Harga-harga barang, harga minyak ya, harga sektor energi, sehingga dia memegang peranan penting ya untuk mengkontrol, mengawasi ya cadangan devisa di dunia. Jadi kalau bisa sekarang sekitar 60-70% cadangan devisa dunia menggunakan US dollar, mungkin harapan mereka untuk tahun-tahun ke depan semakin banyak negara di dunia yang menggunakan US dollar sebagai cadangan devisa dunia. Jadi apapun yang menghalangi itu, ada sebuah negara yang begitu maju dalam ekonominya ya, begitu pesat pertumbuhan ekonominya, dan sehingga mata uangnya sudah bisa, banyak sekali negara yang sudah menggunakan mata uangnya sebagai alat transaksi dan dikhawatirkan akan mengancam US dollar sebagai cadangan devisa dunia, maka selalu akan diusahakan untuk dihalangi, dihambat. Apapun juga akan dihambat dengan berbagai kebijakan, berbagai strategi, kebijakan luar negerinya, politik, ekonomi yang dilakukan untuk membuat US dollar tetap berjaya selama-lamanya. Itulah yang diharapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, apalagi di Partai Demokrat saat ini. Mereka harus menjaga dominasi US dollar itu. Jadi Anda bisa lihat aja sekarang, kita bicara sekarang untuk melihat bisnis saat ini, kita harus melihat fundamentalnya. Suatu bisnis itu bisa jalan dengan baik kalau fundamentalnya bagus. Fundamental adalah sesuatu yang mendasar, seperti bangunan tower atau rumah itu adalah fondasinya, dasarnya. Jika dasarnya kuat, maka bangunan itu rumah itu bisa berdiri dengan baik. Nah, untuk memulai suatu bisnis juga kita harus melihat fundamentalnya. Fundamental, kalau bisnis adalah kita bicara tentang ekonomi, maka kita harus melihat fundamental ekonomi. Nah, fundamental ekonomi yang paling sangat berpengaruh ya, mendasar adalah tingkat suku bunga, interest rate, ya, inflasi, dan gross domestic product atau PDB, itu nilai output ekonomi yang dihasilkan. Dan kita harus melihat tingkat kemampuan daya beli, ya, inflasi, ya, dan dikendalikan oleh suku bunga. Itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang ini fundamentalnya adalah suku bunga Amerika Serikat. Jadi Anda jangan masih ngotot, ya. Tidak ada, ya. Ini kita bicara sekarang Amerika saya sudah dari tahun lalu, ya, awal tahun juga saya sudah sering mengatakan, ya, Anda selalu tidak percaya, ya. Saya mengatakan bahwa dalam konten-konten saya bahwa di negara maju, di Eropa, di Amerika sudah mengalami inflasi tinggi. Nah, banyak sekali yang mengatakan Indonesia tidak kena inflasi, ya. Indonesia punya mata uang rupiah ini masih sangat menguat, ya. Menguat memang sekarang ini, ya. Bapak Luhut Panjaitan selalu berkuar-kuar kita adalah negara yang paling kuat ekonominya sekarang ini, daya tahannya. Ya, saat ini yang kamu bicara itu. Perlu Anda tahu bahwa dari dulu pejabat selalu ngomong begini, ya, memang pejabat harus mengomong yang menenangkan warganya. Tetapi Anda harus tahu bahwa fundamental negara berkembang ini itu tergantung fundamental negara maju. Anda harus ngerti apa kata fundamental. Itu adalah kata yang sesuatu yang mendasar, fondasinya. Kita andaikan saja
Orang miskin bisa terangkat hidupnya karena ada orang setengah kaya yang membantunya. Orang setengah kaya, kelas menengah, bisa terangkat hidupnya karena ada orang kaya. Begitupun juga Indonesia adalah negara berkembang. Bagaimana Indonesia mau maju kalau negara majunya sakit? Tidak bisa mengangkat. Lagi kesulitan. Itu logika saja. Sekarang Anda mengatakan bahwa APBN surplus. Ya, kemarin kan pengumuman APBN surplus saya sudah buat video kemarin bahwa besok akan indeks harga saham gabungan jatuh. Karena surplus itu bahasa lagu lama, ya. Surplus itu karena ada ekspor sekarang. Jika mereka besok sudah nggak ekspor, nggak minta barang-barang kebutuhan kita lah, ya, barang-barang sektor energi kita, batu bara dan lain-lain, maka kita dapat dari mana uang itu? Mau dapat, nanti akhirnya utang kita. Dapat dari mana untuk membiayai subsidi BBM ini? Sementara ekonomi daya tahannya masih bagus. Karena apa? Karena itu uang untung surplus itu yang jualan itu disubsidi untuk beli, untuk Pertalite ini yang sekarang sudah langka ini. Untuk Pertalite, untuk bahan pangan, gandum yang sudah naik harganya yang tinggi-tinggi ini. Karena ada perang Rusia-Ukraina, sehingga Indomie katanya sudah nanti ke depannya mau naikin sampai 3 kali lipat. Pasti. Itu bukan tidak pasti, itu pasti. Kalau pejabat, menteri sudah ngomong, kemungkinan akan naik 3 kali lipat, itu pasti naik. Dikasih dulu kisi-kisinya, supaya kita bersiap-siap. Anda siap itu borong Indomie simpan di gudang. 3 kali lipat lumayan, itu bisa cuan banyak. Nah, itu seperti begitu. Itu pasti naik karena harga gandum sudah sangat-sangat tinggi di luar, ya. Ini perang ini tidak selesainya. Perang itu cepat selesai kalau Ukraina menyerah. Ukraina kenapa tidak menyerah? Karena NATO di belakangnya, yaitu Anda tahu sendiri, selalu mensupport, memberikan senjata, amunisi terus, membangkitkan semangat terus, mendorong dia untuk mempertahankan terus. Sehingga ini akan berjalan lama terus, sehingga terganggu supply chain, ya. Rantai pasok selalu terganggu, akhirnya harga-harga pangan itu tetap tinggi harganya. Supaya terjadi inflasi di Eropa. Begitu jalan ceritanya. Jika terjadi kesulitan di Eropa, tujuan tercapai, strategi yang mereka lakukan tercapai Asia. Karena ini adalah perang US dollar terhadap negara-negara Asia. Karena negara-negara Asia ini banyak sekali adalah negara-negara yang berkembang, cenderung di bawah, seperti Sri Lanka, Pakistan itu sudah kolaps. Itu misi yang akan dilanjutkan ke negara-negara di Asia Tenggara. Ya, setelah itu negara-negara di Afrika itu gampang kalau. Nah, negara-negara, jangan Anda mengatakan bahwa kita tidak terjadi inflasi, ekonomi kita kuat, ya, seperti banyak sekali berita-berita di media TV yang lain bahwa ekonomi kita kuat sekarang ini bisa mengalahkan Amerika, bahkan Cina. Nah, inilah sesuatu yang sangat menyesatkan publik. Ini bukan suatu edukasi, tetapi sesuatu yang membodohi publik, ya. Bagaimana jalan ceritanya ekonomi kita bisa mengalahkan Cina, mengalahkan Amerika Serikat? Sedangkan kita sangat tergantung dengan China dan Amerika Serikat. Jika kalau mereka itu sudah sakit, terus kita sendiri yang maju, menyalip mereka. Ekonomi kita menyalip China, Amerika. Dari mana logika begitu? Logika berpikir bagaimana? IQ-nya kebalik. Ini bukan orang-orang yang selalu mengatakan bumi datar, bukan bumi bulat. Yang mengatakan hal kayak begini. Kita negara berkembang. Sejak kapan kita bisa mengalahkan ekonomi Cina dan Amerika? Kita walaupun punya sumber daya alam yang melimpah, tetapi negara kaya itu selalu tidak punya sumber daya alam yang melimpah. Mereka menjadi negara kaya karena mereka punya SDM yang melimpah. Apakah kriteria sebagai seorang yang bisa kaya itu adalah SDM, bukan sumber daya alam yang melimpah? Walaupun sumber daya alam melimpah, kelebihan dalam demografi, penduduk yang banyak, tidak bisa kalau SDM-nya di bawah. Itu syaratnya. Coba lihat,
Vietnam aja sudah banyak sekali foreign direct investment. Kita mana ada? Mana ada? Kita jangan bicara mau mengalahkan ekonomi China dan Amerika. Kita harus pakai logika, fakta yang masuk akal. Bersaing dulu dengan Vietnam, negara di Asia Tenggara. Ya, itu dulu. Jangan terlalu mimpi angan-angan yang besar yang menyesatkan publik Indonesia. Memberi edukasi yang benar, ya, apa adanya. Kita aja sudah kesulitan anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran kita ini sudah setengah mampus untuk membiayai subsidi Pertalite itu, dan listrik dan gas melon itu. Gas melon ini, harga gas melon di dunia harga gas tinggi sekali. Kita masih subsidi gas melon itu yang 3 kilogram itu. Coba bayangin itu, banyak sekali anggaran kita akan jebol. Dan memang itu adalah strategi perang US dollars. Sekarang ini adalah fundamentalnya, saya ulang-ulang sama sekali ke Anda semuanya. Fundamental adalah US dollars. Tidak ada yang bisa mengalahkan hukum ekonomi. Itu teori ekonomi makro. Itu makronya, fundamentalnya adalah suku bunga. Jika suku bunga sudah tinggi, maka likuiditas di pasar berkurang. Maka usaha bisnis akan kontraksi. Itu sudah pasti di seluruh dunia akan ikut menaikkan suku bunga, mengikuti jejak Amerika Serikat. Maka dunia akan mengalami kontraksi dan resesi. Itu pasti terjadi. Tidak bisa Anda bantah bahwa ekonomi Indonesia tidak akan terjadi hal seperti itu. Tidak mungkin. Ini adalah misi dari International Monetary Fund. Dunia harus gelap. Jika dibilang dunia harus gelap tahun ini, Oktober 2022 sampai tahun 2023, saya selalu ulang-ulang terus video saya. Dunia gelap itu jangan dibantah. Itu pasti terjadi. Karena fundamentalnya sudah nanti akan dikerek lagi terus. Jadi ini adalah satu game of theory. Jadi permainan game menurut teori matematika zero sum game. Jadi zero sum game itu di mana ada pihak yang untung dan pihak yang kalah, pihak yang menang dan kalah. Pihak yang untung mendapatkan manfaat itu, ya, mengambil uang dari pihak yang kalah, membayar pihak yang menang. Jadi ada yang pihak menang, ada yang kalah. Jadi ujung-ujungnya hitungannya nol, menang bayar kalah. Nah, itulah zero sum game. Nah, sekarang ini adalah zero sum game. US dollar akan sangat tinggi sekali dan mata uang yang lain kalah terhadap US dollar. Seperti itu. Supaya ujung-ujungnya negara-negara berkembang itu akan kebablasan, akan anggarannya akan berantakan. Dan mereka akan minta pinjaman untuk membiayai kehidupan negaranya. Macam-macam kebutuhan negaranya. Untuk pembangunan negaranya seperti terjadi di Sri Lanka, Pakistan, dan lain-lain yang sudah terjadi. Hal itu akan berulang terus. Nah, kita sudah terjadi sejak kejatuhan rezim Soeharto tahun 1998. IMF memberikan kita pinjaman. Nah, itu akan terjadi. Karena kita sudah keropos sekali dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu poinnya. Ya, tidak bisa ditutup-tutupi. Karena harga minyak ini tidak akan berhenti turunnya. Ya, Rusia Ukraina tidak selesai, bikin gara-gara di Indo-Pasifik, di Selat Taiwan. Akan dipanasi terus China. Supaya China, semakin lama China latihan perang, ya, mengganggu itu jalur perdagangan lintasan di Selat Taiwan, maka rantai pasok juga akan terganggu. Entah chip, ya, semikonduktor. Taiwan nomor 1 untuk pengekspor chip di dunia. Perusahaannya Taiwan Semiconductor Company, TSMC, mengganggu semua jalur yang lain ke Asia Tenggara, maka inflasi itu akan terjadi. Inflasi ini akan gantian. Setelah negara di Eropa semua sudah terjadi, akan di Asia Tenggara akan terjadi inflasi tinggi. Dan hati-hati kalau kita terjadi inflasi tinggi, maka mata uang nilai tukar rupiah itu akan turun, akan jatuh melemah. Ya, Anda harus tahu itu jika inflasi akan jatuh. Maka apa yang prediksi saya,
18.000 di Oktober itu terjadi. Karena saya berbicara ini berdasarkan ekonomi, karena kita melihat dari fundamental. Anda tidak bisa melawan fundamental ekonomi. Itu sangat mendasar banget. Kalau sudah suku bunga US dollar naik, berarti itu sudah pembalikan arah. Itu ekonomi dunia sudah mengalami kontraksi. Jadi kalau kita mau berbisnis, kita lihat fundamental dulu. Kalau ekonomi dunia sudah kontraksi menurun, itu bisnis apapun juga kecenderungannya menurun sesuai dengan keadaan siklus ekonomi itu. Itu namanya teori ekonomi. Ini Anda trading saham, Anda investasi di saham, Anda masuk ke dalam teori zero sum game. Karena Anda pasti masuk kondisi biris, kondisi kontraksi ini. Ya. Anda itu beli saham 3.000, turun 2.500. Ada yang beli 2.500, turun lagi ke 2.000. Tetap Anda akan rugi. Apapun yang Anda lakukan, Anda tetap rugi. Itu namanya zero sum game. Anda transaksi di saham. Anda investasi di saham pun Anda akan rugi cukup lama. Anda membuang waktu Anda. Jadi cara yang paling bijak adalah Anda harus melakukan yang saya selalu mengatakan di aset manajemen asing atau biasanya hedge fund. Ya, dikatakan cara investasi hedge fund, lindung nilai. Itu mereka selalu melakukan di market yang berlawanan dengan kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi kontraksi, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan karena mereka melakukan posisi selling, posisi jual atau dikatakan short selling. Itu dilakukan di pasar derivatif, pasar options, ya. Futures trading itu hanya kebijakan yang dilakukan di luar negeri oleh fund manager, dilakukan dalam hedge fund atau aset-aset manajemen di luar. Di Indonesia tidak ada aturan itu. Indonesia Anda selalu melakukan investasi yang zero sum game. Jadi ujung-ujungnya Anda harus menang, Anda mendapatkan keuntungan jika ada orang lain yang kalah. Anda beli saham, Anda untung. Jika pasar saham lagi naik, ekonomi lagi bertumbuh, ekspansi, ekonomi lagi konstruksi, Anda beli saham berapapun harganya Anda rugi. Itu zero sum game. Anda pasti rugi. Anda investasi di reksadana, apalagi dilakukan oleh manajer investasinya, beli saham, turun terus, rugi. Tetapi Anda investasi di hedge fund. Hedge fund adalah cara transaksi yang dikelola manajer investasi yang bebas. Dia bisa melakukan transaksi di arah pasar manapun, di kondisi ekonomi manapun. Jadi mereka, hedge fund adalah ahli yang profesional. Mereka sudah tahu bahwa kondisi ekonomi menurun, maka mereka melakukan short selling dan mereka menang di pasar. Anda yang di reksadana, Anda kalah. Nah, kalau Anda berinvestasi di hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda ini, berarti Anda masuk ke dalam teori non-zero sum game. Kebalikan dari zero sum game. Zero sum game itu adalah Anda loss, solusi Anda adalah loss dan menang. Tetapi di sini adalah win-win solution yang Anda lakukan transaksi di hedge fund ini. Yang saya tawarkan kepada Anda adalah non-zero sum game. Hedge fund mendapatkan keuntungan, Anda mendapatkan keuntungan. Tidak ada yang dirugikan. Hedge fund mereka sudah sangat profesional karena mereka selalu transaksi selalu di market yang sesuai dengan kondisi ekonomi. Kalau di saham kalau kondisi ekonomi ekspansi, Anda boleh transaksi di saham. Anda boleh investasi di reksadana dan saham. Karena kapanpun selama tahun ekspansi, Anda pasti mendapatkan keuntungan. Tetapi sekarang market siklusnya ekonomi sudah berbalik. Siklusnya kontraksi. Jangan ngotot tetap mau naik-naik. Tidak bisa. Anda harus ngerti fundamentalnya. Saya katakan ulang-ulang, fundamental. Kalau fundamental sudah mengatakan tren suku bunga naik, sudah tinggalkan saham. Tinggalkan saham. Karena saham sudah masuk ke zero sum game. Apapun harga yang Anda beli, Anda tetap kalah. Turun terus.
Nah, cara yang terbaik di kondisi ini, makanya saya selalu mengatakan, kita kan melihat satu investasi itu kita melihat siklus ekonominya. Makanya sekarang saya katakan kepada Anda, di saham, apalagi binatang kripto itu, yang money game tipu-tipu, itu, apalagi, itu tambah bikin miskin Anda semuanya. Tinggalkan. Kondisi itu pesta poranya sudah usai. Buang jauh-jauh. Mencari uang di situ. Anda datang ke hedge fund sekarang, ini saatnya. Karena hedge fund memang strategi investasinya di market kondisi siklus ekonomi yang menurun ini. Begitu. Dipahami logika. Jadi ini sudah tidak bisa karena turun terus cenderungnya. Anda pasti rugi. Anda ke reksadana apapun jangan terpercaya. Yang ditawarin banyak reksadana, tanya dulu investasi di mana? Di saham lokal. Sudah selesai, goodbye. Rugi Anda tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Ini siklusnya. Nah, siklusnya sekarang adalah siklus menurun terus. Nah, itulah yang dilakukan hedge fund. Kebanyakan 90% investasi hedge fund itu di pasar derivatif yang short selling. Mereka selalu short melawan market yang ada, namanya hedging, hedge. Mereka short. Nah, kondisi ini mereka mendapatkan keuntungan. Inilah saatnya Anda pindah di sini. Gak selalu Anda harus di saham. Ada waktunya. Sekarang di hedge fund. Makanya saya katakan sekarang yang terbaik, solusi yang terbaik adalah hedge fund. Karena hedge fund ini Anda masuk ke dalam yang namanya non-zero sum game. Win-win solution. Hedge fund menang, Anda menang. Nah, Warren Buffett sudah mengatakan prinsip dasar investasi, yaitu buy what you know dan know what you buy. Artinya begini, kalau menurut Warren Buffett, jika Anda memahami apa yang Anda lakukan, maka hampir tidak akan terjadi risiko yang berarti bagi Anda. Jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, seperti itu. Jadi misalnya begini, olahraga panjat tebing atau olahraga ski, jet ski. Nah, bagi sebagian orang di dunia itu sangat berisiko. Tetapi bagi mereka yang terbiasa melakukan itu, tidak terjadi apa-apa, bukan risiko bagi mereka. Itu demikian juga halnya dengan Anda berinvestasi. Kalau Anda tidak tahu, ya, Anda serahkan kepada orang yang tahu, karena orang yang tahu, ya, pasti tidak ada risiko bagi dia. Sudah terbiasa dia melakukannya. Jika Anda tidak mengerti, maka itu sangat berisiko bagi Anda. Nah, hedge fund dikelola oleh manajer investasi yang profesional, yang tiap hari hidupnya di market derivatif. Dan sepanjang ini, investor-investor di dunia selalu mendapatkan keuntungan di hedge fund di saat-saat kondisi seperti ini. Ada hedge fund terbaik di dunia, namanya Jim Simon, fund manager terbaik, ya. Investasinya di market derivatif. Dia melakukan metode matematika untuk melakukan transaksi di pasar, dan dia menghasilkan keuntungan per tahun rata-rata 70-80% berikan kepada investornya. Dia paling tertinggi di dunia. Nah, hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda itu ya rata-rata 48-50% per tahun. Setiap bulan estimasinya Anda bisa mendapatkan profit, keuntungan estimasi tiap bulan itu 3-6% dalam US dollar. Luar biasa, estimasi 3-6%. Kalau kita trading, saya sendiri juga orang di futures, untuk dapatkan 3-6% itu per bulan sangat kecil sekali jika kita sudah pengalaman di futures trading, ya, di market derivatif. Nah, mereka memberikan level estimasi 3-6% itu level yang sangat aman. Jadi itu sangat kecil bagi mereka untuk dapatkan hal yang seperti itu. Dan 1 tahun cuma 50%, itu sangat masuk sangat kecil. Bukan, itu di bawah standar kalau menurut orang yang sudah mengerti tentang trading.
Jadi itu hal yang aman, level aman. Jadi yang saya katakan adalah non-zero sum game. Nah, Anda pindah ke sini. Jika Anda tidak mengerti sesuatu, apalagi dalam kondisi makroekonomi fundamental yang Anda tidak paham, tidak mengerti ini, sebaiknya Anda serahkan kepada ahlinya. Seperti kata Warren Buffett. Ya, kalau Anda tidak mengerti, Anda melakukannya, itu resiko bagi Anda. Tetapi Anda memberikan kepada orang yang sering naik panjat tebing, maka itu tidak resiko bagi dia. Dia sering melakukan panjat tebing itu. Seperti itu. Buy what you know, and now what you buy. Begitu jalan ceritanya. Serahkanlah investasi uang Anda sekarang ini untuk mengamankan posisi di kondisi fundamental yang lagi menurun ini. Semua bisnis menurun, apapun bisnis real, dari kelas atas, bisnis besar, bisnis menengah, UMKM semua menurun. Inflasi sudah sangat tinggi, ingat itu. Bisnis akan jatuh semuanya, akan ada PHK massal, akan terjadi kekeringan likuiditas, maka bisnis akan sangat sulit. Jika tetangga kanan kiri Anda dalam kesulitan keuangan, Anda mau jual apa aja, Anda mau jual yang paling murah, Anda mau jual bakso, pisang goreng, jual mie, tidak ada yang beli. Anda mau menjual sesuatu itu menguntungkan jika tetangga kanan kiri Anda itu lagi punya banyak duit. Suku bunga lagi murah. Dia bisa kredit, bisa pinjam, dia belanja di Anda. Tapi kalau dia untuk mendapatkan kredit aja susah, mana mungkin dia punya uang untuk belanja barang Anda. Itu logika sederhana. Jadi kondisi akan makin susah. Maka itu Anda amankan duit Anda harus dalam US dollar, karena nilai tukar mata uang kita melemah, US dollar atau emas. Tetapi seperti Anda dapat itu tidak terlalu besar dibanding Anda simpan uang dalam US dollar di hedge fund. Karena Anda selain mendapatkan nanti setelah 1 tahun Anda mendapatkan keuntungan dari pelemahan nilai tukar rupiah, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan yang setiap hari Anda dapatkan tiap bulan, estimasi 3-6% per bulan. Ini peluang terbaik. Anda pikir matang-matang, Anda hubungi saya di email. Saya sertakan email saya di kolom deskripsi. Jangan di kolom komentar, tapi kolom deskripsi. Boleh tanya orang kalau tidak tahu kolom deskripsi itu di mana ya. Nah, nanti dikasih tahu kolom deskripsi ada email saya. Ya, jangan selalu tanyakan bisnis di kolom komentar, tapi deskripsi. Tanya orang kalau tidak tahu deskripsi itu yang mana. Ya, ada email saya di situ. Email saya di situ, saya akan jelaskan secara detail apa itu hedge fund untuk membantu Anda keluar dari masalah yang gelap sepanjang tahun. 5 tahun loh gelap. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan notifikasinya, tekan loncengnya. Sebarkan kepada semua orang. Sukses semua.